di pertemuan yang lain ya. Jadi hari ini memang kita bahas tentang basic statistik, khususnya tentang deskriptif pengukuran deskriptif atau statistik deskriptif bahasanya ya. Jadi ada beberapa topik yang kita bahas. Pertama nanti pengukuran sentral tendensi ya. Ada mean, median ya, kemudian modus ya yang geometric mean dan sebagainya ini jarang kita gunakan, jadi mungkin nanti kita skip. Oke ya. Kemudian ada juga mid range ya sama range, dan kuartil ya. Yang kedua kuartil, apa itu kuartil? Kemudian pengukuran varian ya, variasi, ada range, interkuartil range, varian dan standar deviasi, serta koefisien variasi ya. Jadi ini mungkin istilahnya masih baru buat Anda, tapi nanti setelah kita jelaskan, saya yakin informasi ini sudah pernah kita pelajari dulu waktu SMA. Ya, jadi bukan hal baru lagi sebenarnya. Baik, kemudian kita juga akan belajar tentang shape ya, bentuk sebaran data ya, ada nih istilahnya simetris atau tidak. Kemudian mereng kiri, mereng kanan. Kemudian kita menggunakan box plot atau whisker plots untuk melihat distribusi data. Ya, Oke. Jadi ini topik yang ingin kita bahas hari ini, plus sedikit lagi terkait dengan coefficient correlation, ya. Atau mungkin dulu pernah dengar uji Pearson. Ya, ini dia sebenarnya, ya. Uji Pearson. Kemudian ada beberapa masalah etik terkait dengan pengukuran deskriptif ya. Ini sekilas saja nanti. Baik, kita mulai dengan summary. Jadi pengukuran statistik itu ada 3 seperti tadi ya. Ada central tendency, kuartil, dan variasi. Ya, central tendency itu ada 3 secara umum plus geometric mean tentunya, mean, median, sama modus. Ya, kemudian variasi, ya, di sini biasanya variasi ini mengikuti central tendency, tergantung apa yang kita gunakan. Misal dalam sebuah laporan kita menulis tentang mean, misalnya berapa usia rata-rata mahasiswa pasca sarjana sekarang ya yang di usia. Jadi itu adalah mean atau nilai rata-rata. Biasanya ya kalau dulu mungkin kita kalau tulis mean saja, tapi secara penulisan statistik selain menulis mean, kita juga menulis standar deviasi. Apa tujuannya? Nah, nanti kita lihat ya. Kenapa setelah mean harus ada standar deviasi? Kenapa setelah median ada interquartile range atau quartile di sini? Ya. Baik. Ini dia pengukuran central tendency ya. Ada mean, median, modus. Average atau mean sama. Ya. Jadi semua nilai dijumlahkan dibagi dengan jumlah data. Median nilai tengah, modus nilai yang paling sering muncul. Ya, itu mungkin sudah pernah belajar. Nah, sekarang di sini ada 2 bentuk mean ya. Ada sample mean, ada population, ada sample size, ada population mean ya. Jadi ada populasi pada sampel, ada juga mean pada sampel atau nilai rata-rata pada sampel yang ingin kita teliti, ada juga nilai rata-rata pada populasi yang kita teliti. Ini bisa dilihat misalnya lambang yang dipakai. Di sini ada X bar, di sini ada mu ya. Mu. Jadi ketika misalnya kita melaporkan sebuah penelitian dan sampel dan data yang kita peroleh adalah cuma dari sampelnya, maka kita laporkan adalah X bar ini. Ya, misalnya dari seluruh mahasiswa usia kita rekrut misalnya 200 orang. Maka nanti ketika kita ingin laporkan mean, maka lambangnya adalah X bar. Yang lainnya sama bisa dilihat ya. Sebaliknya kalau misalnya Anda punya kesempatan membuat penelitian populasi Anda adalah seluruh mahasiswa usia, katakanlah, atau di rumah sakit seluruh perawat yang bekerja di sebuah rumah sakit, itu populasi dan itu juga sampel. Ya, jadi Anda ingin melihat population mean, maka Anda laporkan adalah mu. Ya, sejauh ini bisa dipahami?
tahu ya beda populasi sama sampel. Ini kan udah pernah belajar dulu di S1 ya. Populasi seluruh objek interest kita, sedangkan sampel adalah proporsi yang mewakili populasi. Baik, sekarang kita lihat min. Ya. Data di sebelah kiri, ya, ini minnya 5 atau nilai rata-ratanya 5. Sebelah kanan 6. Bagaimana cara kita hitung? Ini kalau ada yang pakai HP di dekatnya. Oh ya, ini barusan diingatkan, statistik jangan lupa absen katanya. Udah absen kalian? Absen dulu. Masih error, Pak. Oh ya? Error, Pak. Rajin kau. Rajin kau. Bentar ya, saya bilang sama Meta, error katanya ya. Keterangannya sudah absen di sini Pak, tapi belum absen. Simbol ya. Masih kebijakan kesehatan nih Pak. Saya coba. Yang sudah absen tuh yang punya kebijakan, Dek. Yang punya tadi pagi kuliah jam 10. Oke. Absen statistik belum masuk kayaknya. Ini mahasiswa belum Iya, ada belum. hadir satupun di sini. Belum ada mahasiswa. Iya, Pak. Error ya. Oke, udah saya sampaikan ke Meta, nanti bisa diperbaiki ya. Kalau saya Kalau udah Ayu nggak error, Pak, tapi masih punya kebijakan kesehatan yang keluar Pak. gitu. Udah saya kabari ke Meta, nanti biar dia perbaiki. Nanti kita ingatkan lagi. Baik Pak. Balik lagi ke ke kuliah kita terkait dengan ini min ya. Jadi sebelah kiri ada minnya 5 ya. Sebelah kanan minnya 6. Itu cara hitungnya bagaimana? Ada yang masih ingat? Ayo, gimana cara hitung min? Kenapa di sebelah kiri 5, sebelah kanan 6? Jumlah keseluruhan nilai, Pak. Nah, Dibagi dengan apa ya ini namanya? Ini 1 sampai data. Dibagi dengan Banyaknya data ya Pak. banyaknya data. Oke, contoh di sini ya. Sebelah kiri 1 ditambah 3 sama dengan 4 tambah 5 9 tambah 7 16 tambah 9 15. Ya kan? Dibagi berapa? No, sorry. 1 ditambah 3 tambah 5 itu kan 9 ditambah 7 16 ditambah 9 25 Pak. ya. 25 dibagi 5 makanya 25 dibagi 5 sama dengan 5. Nah, ya gitu caranya. Nah, sebelah kanan sebaliknya 1 ditambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 14. Ya. Dibagi 5 juga. 5 juga. Ya kan? Kalau tadi 25, kok ini 30 ya kan? 30 bagi 5, 6. Ya kan? 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7, itu 2 berapa? 16 tambah 14, 30 pas. Ya kan? Dibagi 6 data, itu jadinya, dibagi 5 data, karena jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, jadinya 6. Kalau ini 25 dibagi 5 sama dengan 5, ini 30 bagi 5 sama dengan 6. Itu aja. Ya. Ini contoh sederhana, yang rumit nanti kita pelajari. Ya, jadi prinsipnya semua data dijumlahkan, kemudian dibagi dengan jumlah data. Oke, ya. Baik, kemudian kita lihat selanjutnya ini dia. Median. Ya. Median itu apa? Dia juga pengukuran sentral tendensi, ya. Dan dia juga pengukuran sentral tendensi. Yang menarik sama median, dia tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Nah, ada yang masih ingat apa itu nilai ekstrim? Nilai ekstrim nilai yang rentangnya jauh berbeda itu Pak ya.
Iya, betul. Nilai yang berbeda dengan apa tuh? Yang berbeda dengan nilai orang lain atau outlier istilahnya. Ya, contohnya gini, ya, saya nanti mata kuliah statistik di pertemuan ke-8 kita buat ujian tengah semester. Ya, ada 10 soal. Setiap soal misalnya nilainya 10. Jadi kalau benar semua 100, kalau salah semua 0, ya kan? Jadi dari 18 mahasiswa, 17 orang itu kalau kita lihat jawabannya paling benar, paling banyak dia benar 8. Paling sedikit 6. Ya, jadi ring nilainya antara 60 dengan 80. Gitu kan? Setelah kita bagi. Tapi ada satu mahasiswa mungkin dia nggak belajar atau mungkin dia lupa atau memang tidak konsen pas kuliah, dia nggak bisa menjawab satupun sehingga dia nilainya cuma satu biar dia jawab sehingga nilainya dia 10. Ya, jadi itu yang disebut dengan outlier. Ya, lawat kawan-kawan lain ya di populasi tersebut nilainya di sekitaran 60, 65, 67, 80, 82 misalnya. Dia cuma 10 sendiri. Itu yang disebut dengan outlier. Jadi orang yang nilainya ekstrim beda jauh dengan yang lain. Atau sebaliknya, ya. Pas ujian kalian misalnya cuma bisa jawab 5 sampai 7 biji. Ya. Jadi ranknya cuma dari 5 paling rendah 5 biji benar, yang paling banyak 7. Ya, jadi ada 52, 53, 57 jawabannya, ya kan? Oh, skor nilainya. Tapi ada satu orang pintar sekali dia. Betul semua. Dia 100. Ya, itu juga outlier. Karena nilai dia berbeda jauh dengan teman-teman yang lain. Oke ya. Jadi nilai min yang kita bahas sebelumnya itu dipengaruhi sama outlier. Ya. Min ini dipengaruhi oleh outlier. Ya, contohnya di sini, ya. Di sini walaupun datanya 5, kan 5 biji, 1 2 3 4 5 atau 5 orang katakanlah, tapi karena ada satu orang yang nilainya ekstrim, ya, dia mempengaruhi skor min ketika dihitung. Sudah? Sebaliknya, di sini karena tidak ada ekstrim, nilainya dekat-dekat rumah 5. Ya, padahal jumlah datanya sama. Di sini 5 orang, katakanlah di sini juga 5 orang. Cuman karena ada satu orang nilainya ekstra dia, outlier, makanya dia juga mempengaruhi nilai temannya yang lain. Jadi pesannya di sini apa? Kalian seharusnya beruntung punya orang yang pinter di kelas. Ya, sangat pinter misalnya. Ya, yang kalau ujian nilainya bagus selalu. Ya, karena kenapa? Ketika dihitung rata-rata kelas, nilai kalian juga naik. Ya, sama kayak istilah Tengku tadi ceramah di masjid. Ya. Jadi kita tuh tergantung dengan siapa kita berkawan. Kalau kita berkawan sama Tengku, walaupun nggak jadi Tengku, kalau Tengku pergi kenduri, kita dapatlah hasil. Nah kan? Sebaliknya kalau kawan sama pencuri, ya walaupun kita nggak mencuri, ditangkap polisi, kita weh juga. Ya kan? Jangan-jangan kita juga memakan hasil curian dia. Itu contohnya. Ya. Dalam belajar, dalam statistik juga seperti itu. Ya, ketika ada orang yang nilainya sangat bagus, kita juga seharusnya senang. Karena nilai dia itu juga mempengaruhi nilai kita. Oke. Sebaliknya ketika ada nilai misalnya kawan kalian yang mungkin dia kurang suka sama mata kuliah ini atau kurang mampu belajar atau sedang punya masalah lain. Sehingga pas ujian nilainya jatuh. Gara-gara nilai jatuh tersebut, ketika dihitung rata-rata kelas, kalian juga jatuh. Ya. Jadi kita butuh orang pintar di kelas. Ya. Baik, jadi ini sedangkan tadi itu min, ya rata-ratanya. Median dia tidak seperti itu. Jadi mau Anda misalnya nilainya orang yang di sini kan 14, ada misalnya 20 di sini, 30 misalnya satu orang. Itu dia nggak mempengaruhi nilai median. Karena median kita hanya lihat posisi di tengahnya siapa setelah data kita urutkan. Ya, jadi syarat untuk median itu data diurutkan dulu, kemudian dilihat posisi tengahnya siapa, itulah nilainya. Sebaliknya min itu kita gabung semua, kita jumlahkan semua, kemudian kita bagi dengan jumlah sampel atau jumlah
orang yang ada dalam populasi tersebut. Ya. Nah, ini bisa kita lihat di sini mediannya 5, di sini walaupun di sini 14, ada outlier tetap 5. Nah, ya, jadi median, seperti saya sebutkan tadi, itu dipakai setelah datanya diurutkan. Kalau misalnya nilainya genap, ya, kalau ganjil itu enak, kita tinggal cari saja angkanya. Misalnya 7, berarti mediannya, kalau 7 datanya mediannya di 4, ya kan? Karena 3 ke kiri, 3 ke kanan, angka 4 pasti tengah. Nah, kalau 10 bagaimana? Ya. Yang tengah yang 2 genap itu ditambah kemudian dibagi 2, Pak. Betul. Jadi kalau 10, 5 ditambah 6 dibagi 2. Itu contohnya. Ini pelajaran SMA, saya rasa saya mengulang saja kembali. Baik, kemudian kenapa kita harus tahu di statistik ini? Kapan kita pakai min, kapan kita pakai median? Ini kok diam semua? Ilma, mana Ilma, Tawarina? Coba jawab Ilma. Kapan kita pakai min, kapan kita pakai median? Kita sudah tahu min itu dipengaruhi ekstrim, sedangkan median tidak. Kapan kita pakai min? Untuk apa kita tahu dua-dua? Pas kita nulis tesis nanti atau nulis publikasi. Bisa jawab Ilma? Kurang tahu masih, Pak. Kurang tahu ya, oke. Ayu? Ayu Widya. Kalau min kita pakai kalau seandainya angkanya ganjil ya Pak ya. Habis itu bisa kita jumlahin dibagi dengan banyaknya data. Kalau median kita ambil pertengahan antara 2 di tengahnya, kita tambah dan dibagi 2 ya Pak. Itu definisi sayang. Oh, jadi Pak. Jadi ide gini, nanti Ayu misalnya peminatannya mana tadi? Pak Ayu peminatannya, kok nggak nampak nih? Manajemen Pak. Manajemen, ya. Misalnya mau membuat penelitian nanti di rumah sakit, Ayu ya kan? Mau hitung kinerja perawat, ya. Bagaimana kinerja mereka secara manajerial, bagus atau tidak, ya. Ayu hitunglah misalnya ada 200 orang perawat yang Ayu jadikan responden, ya. Nanti Ayu pakai sebuah alat ukur yang Ayu bisa menilai skor kinerja mereka. Misalnya skor paling rendah 0, paling tinggi 100. Ya. Ayu ingin lihat mereka rata-ratanya di skor berapa atau bagaimana kinerjanya. Ayu bisa lihat min, ya kan, lihat skornya rata-ratanya, bisa lihat median. Nah, pertanyaannya Ayu mau melaporkan min atau median sekarang? Min, Pak. Alasannya? Alasannya kan data responden Ayu 200 orang, Pak. Kalau kita urutkan dari 1 sampai 200 dengan nilai-nilai itu kan terlalu panjang, Pak. Jadi tinggal tambahin. Dibagi dengan banyak data. Ya, bisa gitu, Pak. Ayu nggak ngurutkan pakai tangan lagi, Ayu. Nanti saya ajarkan program SPSS, itu mau data 50.000, bukan Ayu yang urutkan. Softwarenya yang urutkan. Ya? Oh. Apa yang jadi patokan kita melaporkan min atau median, itu sangat tergantung dengan distribusi data. Ya, nanti kita pelajari di bawah. Jadi pada prinsipnya, kalau datanya normal, data terdistribusi normal, kita melaporkan min. Karena kenapa? Karena dia nggak ada nilai ekstrim yang ada di sana. Paham ya? Sebaliknya kalau misalnya ada yang nilai ekstrim, misalnya perawat kinerja jelek sekali, ada 2 orang, itu kan mempengaruhi orang lain kalau kita laporkan min. Maka pada kasus tersebut kita laporkan median. Itu yang pertama manfaatnya. Yang kedua, masalah distribusi data ini juga itu mempengaruhi uji statistik yang kita pilih. Ya, misalnya uji
parametrik sama non parametrik itu kita pelajari di minggu-minggu depan ya, di pertemuan ke-5 atau ke-6 kalau saya nggak salah. Tapi dari distribusi data itu juga itu nggak mempengaruhi jenis uji statistik yang kita pilih. Nah, nanti kita belajar memilih jenis statistik apa. Kapan Anda pakai one way ANOVA, kapan Anda pakai t-test, kapan Anda pakai Mann-Whitney, kapan Pearson dan sebagainya. Ya, jadi itu sekilas tentang mean, median dan median. Ya, mean itu dipengaruhi nilai ekstrim, median tidak. Modus itu nilai yang paling sering muncul. Ya, bisa dalam sebuah data modusnya 1, bisa tidak punya modus sama sekali, bisa juga lebih dari 1. Ya, contohnya misalnya yang di sebelah kanan ini no mode istilahnya, nggak ada modus karena nggak ada yang lebih banyak. Ya kan, sama skala munculnya sekali semua. Sebenarnya sebelah kiri di sini ada data 10, modusnya ada 9 karena 9 3 kali muncul di sini. Ya, tapi seandainya yang paling atas di 9 ini saya pindahkan ke 10, maka modusnya jadi berapa? 5, 9, sama 12. 12. 10 mana? 5, 9, 10, 12, Pak. Kan saya pindahkan kemari. 2, ya kan? Nah, itu dia. Jadi ketika misalnya ini kita pindahkan kemari, yang 9 kita pindahkan kemari, maka ada 4 modus di situ sekaligus. 5, 9, 10, sama 12. Ya, kalau seperti ini 9. Oke, jadi itu basic. Kemudian, ini teorinya saja, apa yang paling sering muncul. Dia juga tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrim, sama kayak median. Ya. Dia nilai ekstrim pada outlier pun nggak ngaruh sama dia, karena di sini prinsipnya siapa aja yang paling sering muncul. Ya. Dan bisa digunakan untuk data numerik atau data kategori. Ya. Oke, tadi sudah saya sebutkan bisa ada modus, bisa tidak ada sama sekali, dan bisa punya beberapa modus. Oke, ini skip saja. Nah, sudah jelas ya, mean, median, modus. Sorry, jelas sejauh ini ya. Kita akan lihat selanjutnya adalah tentang kuartil. Jadi sebuah data dalam statistik itu kita bisa bagi menjadi 4 kuartil. Ya, 4 bagian bahasa kita. Ya. 20% pertama, 25% pertama, 25% kedua, 25% ketiga, dan 25% keempat. Ya. Jadi pertama yang paling gampang kita cari median. Median itu kan di angka 50%. Ya. Median sama dengan Q2 ya. Kuartal kedua, ya, karena dibagi 4. Nah, antara nilai paling minimal atau min, nilai minimum dengan Q2 itu ada Q1. Jadi kalau mereka dibelah lagi itu jadi Q1. Sedangkan kalau antara Q2 dengan nilai maksimum ada Q3. Nanti kita lihat kapan ini bermanfaat. Ya, sekarang dipahami dulu bahwa ada yang namanya kuartil, data dibagi menjadi 4 setelah diurutkan. Ya, jadi setelah diurutkan. Ya, cara menentukan posisi kuartil itu bisa dilihat di sini. Misalnya kita ingin lihat kuartil pertama, jadi Q1 sama dengan 1N ditambah 1 bagi 4. Ya, contohnya di sini. 1, 9, karena di sini jumlah datanya ada 9 biji, ya kan? Kemudian dibagi 4, 2,5. Jadi di angka 2,5 disinilah dia 1, 2,5. Disinilah posisi. Jadi lihat pertama kita tentukan posisi, selanjutnya baru kita lihat nilai. Jadi karena posisinya di 2,5, maka 12 tambah 13 dibagi 2 juga ya. Jadinya muncul 12,5. Jadi data ini ya, data yang 11, 12 selanjutnya ini Q1-nya adalah di 2,5. Ya. Q2-nya lebih enak nih karena datanya ganjil, maka ada di berapa? Di mana nih Q2-nya? Pak, 16. 16 ya. 16 adalah Q2. Ini dia. Ya, karena di sini ada 4 sebelah kiri, ada 4 sebelah kanan.
Oke, selanjutnya baru kalau kita cari Q3 juga sama, ya. Jadi rumusnya ini Q3 3N tambah 1 bagi 4. Ya, sama juga dapatnya di sini. Ya, kalau ini karena data kecil enak kita lihat di 18,5 ya, 18 tambah 21 bagi 2. Oke, itu jumlahnya. Jadi ingat waktu ujian ini saya bilang terus ya, karena banyak mahasiswa yang setiap tahun saya ingatkan, setiap tahun lupa. Ya, saya selalu bilang di sini nanti saya akan kasih data seperti saya bisa saja saya tanya posisi, tentukan posisi Q1, Q2 dan Q3. Ya, jadi kalau Anda ditanya posisi, jangan Anda jawab nilai. Ya, jangan Anda bilang 12,5, salah karena yang saya tanya adalah posisi, posisinya di angka 2,5. Ya, sedangkan di posisi nilainya ya, jumlahnya adalah 12,5. Oke. Baik, ini sekilas paham ya? Paham. Jadi kita tentukan posisi dulu baru nilainya berapa. Kemudian kita lihat yang selanjutnya. Sorry, ini ngantuk kali ya. Kenapa nih? Belum kena kopi. Saya udah selalu bilang, setiap semester saya selalu protes kalau bisa statistik itu pagi ditaruh, jangan siang. Udah mata kuliah ada ngitung-hitungnya, ini nggak terlalu banyak hitung memang ya. Dijadwalkan selalu habis makan. Ya. Ya betul, kalau di kelas itu hampir setiap tahun mahasiswa itu pulang dari masjid, ya, karena hari Jumat memang selalu jatahnya, itu ke kantin ya, di kampus kita punya kantin, mereka pesan kopi terus. Pesan kopi bawa di kelas. Ya, taruh di meja saya satu, yang cowok pada ngopi semua. Termasuk yang cewek. Ya. Jadi kuliah sama saya seringnya sambil ngopi, sambil makan gorengan. Ya, jadi selalu gitu kalau udah ngantuk break minum kopi, makan gorengan lanjut lagi. Ya, cuman kita karena ini lagi jauh ya nggak bisa lah. Ya, itu sebenarnya peraturannya nggak boleh bawa makan ke ruang kelas, tapi khusus mata kuliah ini saya perbolehkan. Daripada saya capek ngajar mahasiswa tidur nanti kan. Oke, jadi seperti itu. Kita sudah bahas tadi tentang ring, kuartil. Sekarang kita lihat selanjutnya terkait dengan variasi. Ya, jadi variasi ini secara umum yang paling sering digunakan 3 ini ya, ring dan anaknya ada interquartile ring. Ada varian, bisa untuk populasi sama sampel, ada juga standar deviasi, dan koefisien varian. Ini jarang kita gunakan di kesehatan, di ekonomi, kalau salah saya mereka sering gunakan ya, istilah ini. Nah, standar deviasi pun ada untuk populasi dan sampel, nanti kita lihat ya. Oke, kita mulai yang pertama dulu, ring. Ya, ring itu adalah bentuk pengukuran dari varian juga. Dia mengukur, ya, itu menyebutkan perbedaan antara nilai maksimal dengan nilai paling minimal. Ya, contoh ring itu X largest dikurangi X smallest. Ya, dan di sini kita nggak mau tahu datanya terdistribusi bagaimana. Intinya kita cuma ingin tahu yang paling besar berapa, yang paling kecil berapa, ya, dan berapa selisihnya. Itu yang dimaksud dengan ring. Atau bahasa Indonesianya adalah jangkauan kalau waktu sekolah SMA dulu ya. Di SMA kalau ada masih ingat pelajaran tentang jangkauan, inilah ya. Ya, contoh di sebelah kiri ringnya 12 nilai paling besar, yang paling kecil 7 sama dengan 5. Ya, kemudian di sebelah kanan juga sama. Ya, walaupun di sini munculnya 3 kali, kita nggak mau tahu berapa kali dia muncul. Yang penting paling besar berapa yang ada. Ya, 12. Yang paling kecil 7. Berarti 12 kurang 7, 5. Nah, ya. Tapi kalau misalnya yang paling kecil di sini 10, berarti 12 kurang 7. Sama dengan 12 kurang 10, sama dengan 2. Ya. Contoh yang lain mungkin bisa kita lihat di kelas. Di kelas sekarang yang ambil mata kuliah statistik ini,
Siapa yang paling muda di sini? Ada yang merasa? Siapa merasa paling muda di sini? Oke, yang paling tua dulu siapa? Saya, Pak. Umurnya? Yang paling muda kayaknya Rizkina, Pak. Yang paling tua saya. Jadi kami di komunitas dua-dua. Oh, di komunitas. Ibu berapa usianya, Ibu? 45, Pak. 45. Yang paling muda? 23, Pak. 23. Oke. Kalau saya tanya, berapa jangkauan usia mahasiswa yang ambil mata kuliah statistik ini? 45 kurang 23, Pak ya. Ya, berapa berarti? 22. 2, Pak. 22. Jadi jangkauannya lumayan besar ya. Satu orang sudah lulus sarjana, satu baru lahir. Ya, jadi jangkauan usianya jauh. Oke, baik ya. Itu contoh ya, biar mudah diingat. Jangkauan atau range, nilai paling besar dikurang nilai paling kecil. Ya, terserah dia mau nanti yang 45 ada 5 orang, ya. Yang 23 cuma 1 orang, itu bukan apa istilahnya, bukan sebuah pertimbangan. Intinya siapa yang paling besar dikurangi siapa yang paling kecil. Kemudian kita lihat di sini interquartile rate, ya. Jadi kalau jangkauan itu kita lihat siapa yang paling besar dikurangi yang paling kecil. Di sini IKR ini tadi ya Q3 dikurangi Q1, ya. Jadi interquartiling ini dikenal juga sebagai mid spread atau sebaran nilai di sekitar 50%. Ya. Kalau IKR max dikurang min, di sini IKR ini Q3 dikurang Q1. Oke. Sekarang kira-kira Q3 di ruang kuliah kita berapa sekarang? Atau mau kita buat game saja nih biar enak ya? Biar ketahuan contohnya, sorry. Ya, kita kan lama hari ini. Oke, yang paling mudah, bentar ya, saya stop share. Baik, yang paling mudah tadi, bentar ya, saya share screen lagi. Ini biar mudah dipahami. Nggak ada whiteboard saya. Oke, tadi yang paling mudah 23. Ya. Kemudian di atas 23 ada berapa? Ayo, usianya. Saya 25, Pak. Oke, 25. Ada berapa orang 25? 25, Pak. 2 ya. Oke, 25 lagi. Ada lagi 25? 26? 26, Pak. Oke, 26. Ada lagi 26? 27? 27, Pak. Oke. Ada lagi 27? 27, Pak. Oke. 27, Pak. Rame 27 nih ya. Berapa lagi? 28 ada? 28, Pak. Oke. Ada lagi 28? 29. Oke. 30? Pak. Berapa? Betul, Pak. 30. Ada berapa orang 30? 30, Pak. Oke, kemudian di atas 30 ada berapa? 33, Pak. 33. Ada lagi 34, 35, 36, 34, Pak. 34. Saya kan nggak lihat orangnya siapa nih. 34 berapa lagi? 37. 37. 37, Pak. Ada lagi setelah 37? 38, Pak. 38. Oh, bagus sekali distribusinya nih ya. Habis itu? Ada 2 lagi nih ya.
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 langsung. Tiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 2 orang lagi. Lagi Pak ya. Ya, oke lah. Ya, kita ambil ini. Ya, ini contoh sebaran data mahasiswa yang ambil mata kuliah ini. Ya kan? Ada ini kan sama dengan N sama dengan 16 ya. Kalau misalnya saya tanya Q1, Q2 dan Q2 dan Q3 plus min Q2 tadi sama dengan median ya kan? Plus satu lagi modus. Oke, ini yang sudah terjawab modus. Modus berapa di sini? 27. 27, Pak. Ada 27. Oke, kalau median? Yang nilai tengahnya diurutkan dulu ya. Ini kan sudah kita urutkan ini. Oh iya, betul. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6, 7, 8. Ya. 7,5. 28 tambah 29 bagi 2, Pak. Berarti 28,5 ya. Ya kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Di sini posisinya. Oke. Kemudian ini sudah terjawab. Q1 sekarang berapa? Q1. 26, Pak. Cara 25. Ayo. Berapa? Ngomong aja nggak apa-apa. Paling kan salah. 26,5, Pak. 26,5 juga. 25, Pak. 25,5. Gimana? Ayo, coba kalian putuskan. Di sini ada opsi ya. 213 nggak mungkin. Ini nilai minimum. 25 belum tentu. 26. 1, 2, 3. Di sini Kan nilai minimal itu kan 23. betul. Terus mediannya kan 28,5. Ya. Nah, berarti 23 nilai rentang dari 23 ke 28,5. Berarti 25,5 gitu Pak ya. Nilai tengahnya berarti berapa tuh? 23, 24, 25. Gimana tuh ngitungnya, Pak? Rumus ini. 26 ya, nilai tengah dari 23 ke 28,5. Berapa tuh? Oke, pakai rumus ini. Nah, saya share lagi ya. Ini contoh ya. Ini rumusnya. Ini sudah dapat Q2. Q1 sekarang posisinya. Q1 sama dengan 1 ditambah N berapa kita? 16 ya? 4,25, Pak. Satunya. 4,25 Q1. 4,25 ya. 25. Ya. Saya share lagi. Cari lagi, Pak. Apa? Diulangi. Cari, ulangi. Baik, bentar. Ini ya. Dapat? Ini kan rumusnya Q1 untuk menentukan Q1 sama dengan I dalam kurung N tambah 1 dibagi 4. Ya kan? Ini kita tentukan posisi dulu baru nilai. Ya kan? Kalau Q2 ada gampang tadi. Q1 sekarang. Q1 tadi I apa? I karena Q1 berarti I-nya sama dengan 1. Jadi 1, N-nya berapa? 16. 16 tambah 1, 17. 17 bagi 4. 17 bagi 4 sama dengan 4,25. 4,25, Pak. 4,25. Itu masih
posisi, ya kan? Posisi. Ya. Oke, kita lihat sekarang. 4,25 stop share. Ini nggak nyamannya inilah banyak kali. Oke, dapat kan? 4,55. 1, 2, 3, 4, 25. Di sini berarti posisinya ya. 26 lewat sedikit. Ya kan? Ya. Berarti kita ambillah di sini antara 26 dengan 27. Q1-nya posisi 26,5 bisa dibilang 26 apa tuh? Dari berapa tadi? 4,5 ya, 4,25 ya. 4,25 posisinya, Pak. 4,25. Kalau jumlahnya berarti 4,25. Jumlahnya 1. Jumlah 26 dibagi 26 tambah 27 dibagi 2. 26,5. 26,25, Pak. 26,25 ya. Oke, itulah berarti posisi Q1 ya, di sini dia adanya nih. Q3 sama prosesnya ya. Jadi N 3 dikali 16 tambah berapa tadi? Tambah 1 kali 3 dibagi 4 ya. Itu sekitar di 3,25 di sini ya, 30,25. Oh, sorry, 34. Ya, 33,25 sekitar itulah. Ya. Nah, sekarang min. Berapa nilai rata-rata ini? Pak. Dapat ya. Jadi setelah kita jumlahkan semua dibagi. Jadi usia rata-rata mahasiswa di sini adalah 30,25. 30,25. Oke, baik. Ya. Jadi coba kita lihat sekarang posisi antara median 2,5 di sini dan min. Ya. Min-nya bisa sampai 30 di sini, 30,25, sedangkan median 25. Kenapa bisa min-nya ke atas, mediannya ke bawah? Karena ada nilai satu orang di sini yang nilainya 45. Seandainya ini kita buang, kemungkinan besar antara min median itu sama skornya. Ya, itulah yang kita sebut dengan outlier tadi. Ya, yang lain jaraknya 1212, ketika sampai satu orang ada yang nilainya. Jadi dengan kata lain, mahasiswa ini rata-rata tua walaupun ada yang usia 23. Ya, nampak tua. Jadi bergabung, kalau ditanya berapa usia rata-rata di kelas ini? 30 kami. Kan ada yang 23, ada yang 25. Ya, tapi karena ada 45. Ya, akhirnya satu kelas tua semua. Oke. Kita nggak salahkan Bung Mardiah ya. Tetap semangat, tapi ini cara kita memahami. Ya, nanti kita akan pelajari lagi, kita lihat contohnya di paper. Ya. Baik, kita balik lagi ke slide selanjutnya. Ya, ini sudah ya. Interquartering sudah. Nah, tadi Q3 kita sudah dapat, kita bisa kurangi ya. Q3 17,5 dikurang 12,5 sama dengan 5. Ini contoh di sini ya. Jadi IQR itu interquartering atau dalam kurung IQR disebut itu Q3 dikurang Q1. Ya, ingat di ujian ini pasti muncul. Masalah-masalah ini pasti muncul ya. Saya kasih data, saya suruh hitung. Oke. Kemudian ada varians ya. Ini merupakan bentuk untuk mengukur variasi data. Ya. Varians ini menunjukkan sebaran data di sekitar nilai min. Ya. Ini ingat yang barusan saya sebut
selalu ditanya di saat ujian tesis dan hampir selalu mahasiswa nggak bisa jawab. Ya, hampir selalu mahasiswa nggak bisa jawab. Ya, apa itu? Ini dia, ya, standar deviasi. Ya, standar deviasi itu merupakan salah satu bentuk variasi yang paling penting. Ya, sama definisinya, menunjukkan variasi atau sebaran data di sekitar nilai min. Itu definisi standar deviasi. Sebaran data di sekitar nilai min. Ada senior Anda dulu, kebetulan bukan saya yang uji, Pak Hajul yang uji. Ini Pak Hajul dapat ceritanya. Ya, beliau penelitiannya komunitas, ya, angkatan pertama, kedua itu kan komunitas masih sama anak SD. Jadi ditanyalah pas ujian, apa yang Anda maksud dengan, jadi setelah dia laporkan, rata-rata usianya adalah sekian, SD-nya adalah sekian. Ya, ditanyalah sama penguji, apa yang Anda ketahui tentang SD. Ya, si mahasiswa dengan PD-nya menjawab sekolah dasar. Ya, padahal yang ditanya sama dosen adalah standar deviasi. Singkatan dari standar deviasi ini adalah SD. Ya, jadi jangan sampai ujian nanti Anda angkatan 2020 tercinta ini ketika ujian ditanya apa tuh SD, Anda jawab sekolah dasar, Anda jangan pernah sebutkan bahwa guru dosen statistiknya saya. Oke? Ya, jadi dari sekarang SD itu kepanjangannya standar deviasi. Ya, artinya adalah sebaran data di sekitar nilai min. Kenapa kita penting tahu sebaran data di sekitar nilai min? Tadi kita kan sudah belajar min. Apa pentingnya kita lihat sebaran data di sekitar nilai min? Nanti kita lihat ya di bawah. Ya, yang penting jangan salah sebut SD itu sekolah dasar. Ya, sebaran standar deviasi atau maksudnya adalah sebaran data di sekitar nilai min. Langsung tulis tuh, sebaran data di sekitar nilai min. Walaupun belum paham, nanti saya kasih penjelasan. Oke, ya. Jadi ada dua di sini, ya. Ada untuk populasi, ada untuk sampel. Untuk sampel lambangnya S atau SD, ya. Untuk populasi lambangnya apa nih? Ada yang tahu? Apa lambangnya ini? Population Standard Deviation? Omega, Pak. Omega bukan sesuatu. Ayo, ajaran SMA nih. Apa? Coba Anda copy, Anda ketik, ditanya sama Google, tahu nggak cara ketiknya gimana? Kami masih gelap, Pak. Gelap gulita nih, Pak, statistik. Oh gitu. Nggak, makanya ini kan pelajaran SMA, saya ulang lagi. Udah lama kali, Pak. Tahu dulu SPK semua, nggak ada SMA. Akper ada juga. Lupa, Pak. Udah lama. Lupa itu alasan klasik. Ya, saya dulu SPK, tapi ya karena saya belajar statistik nggak tahu ya. Jadi ini sebutannya RHO, ya. Jadi RHO, RHO. Pak Martinus ya. Apa? Sigma. Aduh, kok koneksinya jelas nih? Tadi nggak dapat sinyalnya. RHO, Pak. RHO, Pak. Bukan tumpah ya, RHO. Ya. Biasanya row tuh panjang ke bawah kayaknya, Pak. Ya, makanya, itulah dia. Oh, ini apa nih? Tahu? Oh ya, row tuh panjang ke bawah. Ini apa? Tahu ya? Ru kayak ya, ru kayak P ya. Agak-agak mereng, Pak. Ru kayak P ya. Betul. Omega bukan. Ini apa? Sigma, ya? Pak. Hah? Sigma. Sigma jumlah ada gini. Oh iya, yang kayak E. Baru lihat nih, Pak. Ya. Tapi sigma. Coba sama-sama mencari. Cari di Google, Pak ya. Ya boleh. Ini boleh buat contekan hari ini. Iya Pak, Sigma.
Sigma. Kalau di Pak. Google deviasi Kok- untuk kok- standar deviasi untuk populasi itu sigma. Sigma, Oh Pak. ya, betul, sigma. Ya, jadi sigma ada 3 lambang di sini ternyata. Betul, betul, betul. Sigma. Yang satu lagi stigma, Pak. Kalau ini sigma, nggak ada pakai T-nya. Ini pakai T, stigma ya. Stigma. Ya ini enggak. Ini bahasa-bahasa apa? Stigma, nggak ada T, jadi sigma, stigma. Oke, udah dapat nih. Saya juga betul. Sigma bacanya. Ya, sigma. Ya, bukan ro lain lagi. Kalau rho 22/7 jadinya, Pak. Ya, P ya, dia kayak P ya kan? Maaf. Ya, ini terbalik sedikit. Oke, betul. Sigma. Oke, selama ini saya salah juga sebut. Nah, inilah dia, kan nggak ada yang sempurna. Tahu definisinya, tapi lambangnya ini aneh-aneh ini ya. Oke, kita cuma sering pakai ini ya, standar deviasi untuk sampel. Karena untuk mengambil dari populasi sulit, dan biasanya kalau di paper dia tulis SD. Ya, SD plus minus. Nanti kita lihat contoh papernya. Oke, kemudian kita tinggalkan definisi standar deviasi. Ya, rumusnya sama. Ini dia. Antara varian sama standar deviasi itu sama sebenarnya. Bedanya, ya, varian itu dia ada kuadratnya. Jadi untuk menghilangkan kuadrat kita akarkan, ya kan? Ini contoh rumusnya kan sama nih. Ini S kuadrat sama dengan sigma, ya, standar deviasi kuadrat sama dengan sigma X1 dikurang X bar atau rata-rata dikuadratkan. Ya. Jadi untuk menghilangkan kuadrat di di S ini di standar deviasi kita akarkan. Jadinya seperti ini. Ya, kita akarkan jadinya standar deviasi dan datanya akan lebih menyempit, lebih kecil. Kalau misalnya saya tanya variansnya 9, maka standar deviasinya berapa? 3, Pak. 3. Ya. Jadi masih ingat kan? Nah, jadi itu bisa sering saya tanya. Sebuah data, seorang peneliti melakukan penelitian, ditemukan standar deviasinya adalah sekian, jadi ditemukan min-nya adalah sekian, standar deviasinya sekian. Ya, saya tanya aja kenapa yang bersangkutan melaporkan min? Ya, jika SD-nya adalah sekian, berapa variansnya? Nah, jadi caranya gampang. Atau dalam bentuk multiple choice. Ya, saya tulis min, saya tanya SD-nya berapa. Saya tulis varian, saya tulis SD-nya berapa. Itu stok soal insya Allah banyak. Ya. Dan banyak yang terkecoh. Ya, padahal rumusnya sederhana. Nah, sekarang kita lihat hubungan antara standar deviasi dengan min. Yang saya bilang itu penting. Ya, ini tolong diperhatikan juga. Di sini kita punya 3 data. Ya kan? A, B, C. Oke, data A, ya, data A itu min-nya 15. Ini coba bisa kita hitung ya, 15. 11 tambah 12 tambah 13 tambah 16 tambah 16 tambah 17 tambah 18 tambah 21. Betul kan 15? Kalau mau percaya coba hitung. Ya, silakan dihitung. Ya, kalau nggak percaya. Ya, tapi sudah sering kita hitung 15 dapatnya. Ya. Oke. Data A itu min-nya 15. Standar deviasi atau SD, ini S saja di sini saya tulis, itu 3,3. Maka sebaran datanya seperti ini. Ya, melebar dia. Ya. Oke, kalau saya tanya, ini jangkauannya berapa data A? 10. Ya, udah betul 10, jangan lagi. 10, Pak. Ya, udah saya tahu 10. Oke, data B, berapa jangkauannya? 10 juga, Pak. 10 juga. Data B 10. 3, Pak. Iya, 10. Bagaimana data B bisa 10?
Yang ditanya ringnya Pak kan? Ring Pak kan? Iya, ring. Ring untuk Ring data. sama Hah? sama Pak, 17 sama Pak. Pak. 17 kurang 3 Pak. 3, kan? Karena 17 dikurang 14. Ya kan? Iya. Nah, jadi jangan bilang 10 juga. Ya. Kecoh sama si 21 itu. Betul, 21 kurang 11. Data kedua, 17 kurang 14, 3. Data ketiga, 9. ini nggak salah. 9. Itu kita lihat. Ya. Yang kedua kita lihat sebarannya. Sebaran data harus diingat. Ya. Data pertama, min-nya adalah 15,5. Standar deviasinya 3. Maka bentuk datanya seperti ini. Melebar dia. Ada 16 di sini beberapa 2, ya kan? Tapi melebar. Data B, datanya terkumpul di tengah semua. Ya kan, di tengah semua. Paling ramai di 15 sama 16. Ya kan, walaupun min-nya sama, ini database standar deviasinya adalah 0,9. Ini 0,9 ya, bukan. Jadi 1 pun belum sampai. Sedangkan di atas 3. Di sini 0, di sini 0,9. Oke. Data C ya, sama juga dia 15. Anda silahkan hitung kalau nggak percaya. Tapi standar deviasinya 4. Ya, jadi datanya melebar. Melebar. Paham ya sekarang? Jadi pesan dari slide ini, semakin kecil standar deviasi, maka datanya semakin kompak, semakin dekat ke nilai min. Ya, sebaliknya, semakin lebar, semakin besar standar deviasi, maka sebaran data di sekitar minnya makin melebar. Ya, data yang bagus bagaimana? Yang seperti ini, yang di B, yang standar deviasinya kecil, dia datanya precise. Walaupun jangan terlalu dekat juga. Dalam artian jangkauannya jangan terlalu kecil sekali juga. Ya, ini kenapa? Kalau kita cuma melaporkan min saja itu nggak cukup. Ya, kita cuma tahu berapa rata-rata saja itu nggak cukup. Kita juga harus tahu standar deviasi. Ya, dengan kita tahu min, kita tahu standar deviasi, kita bisa memprediksi, mengestimasi bagaimana kira-kira bentuk sebaran data. Dan dalam kuliah ini kan terbukti, ya, bahwa semakin kecil standar deviasi, maka sebaran data di sekitar nilai min juga banyak atau lebih besar. Paham ya sejauh ini? Bisa dipahami ya? Ini masih sederhana. Ya. Standar deviasi ini dicarinya pakai aplikasi kan Pak, nggak pakai cari tangan sendiri kan Pak? Ya, kan udah ada rumusnya kalau mau cari tangan ini. Itu tuh. Nah, kalau cari pakai aplikasi ya. Ya, nggak ada, saya nggak pernah nyuruh mahasiswa nyari pakai tangan ini, nggak habis ya. Cuma satu soal cuma untuk cari-cari itu saja, nggak siap dia ujian. Ya. Nah, tapi prinsipnya harus paham apa maksudnya. Oke ya. Dan sejauh ini nggak ada yang cari tangan lagi, semua pakai. Oke. Kemudian ya. ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain lagi? Pak mau nanya Pak. Oke. Jabar Pak mau nanya. Ya, silakan. Pak ini kan fungsi dari standar deviasi itu untuk melihat sebaran sebaran data Pak. Jadi kan kalau seumpama ini misalnya kita melakukan penelitian pada tekanan darah pasien misalnya. Betul. Yang kita lihat itu adalah tekanan darah sistol. Kemudian dari data yang kita dapat itu terdapat satu yang memiliki nilai yang paling tinggi dari antara semuanya, Pak. Artinya nilai ekstrim. Nah, apakah kan itu tentu akan mempengaruhi daripada standar deviasi. Betul. Itu apakah yang nilai ekstrim itu bisa kita jadikan, bisa kita masukkan ke dalam data kita atau tidak, Pak? Tergantung. Tergantung seberapa banyak data Anda. Misalnya Anda ambil sampel pada 1000 orang,
1.200 misalnya. Satu orang Anda keluarkan karena nilainya ekstrim itu sah-sah saja. Bahkan 5 Anda keluarkan, ya boleh. Tapi kalau sampel Anda 30, Anda keluarkan 3, tinggal 28, sudah kurang lagi. Nah, jadi sangat tergantung dengan berapa jumlah data yang Anda miliki. Paham ya? Makanya sekarang trendnya penelitian itu datanya big data istilahnya. Ya, jadi senior Anda ya ada apa tuh? Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, itu siapa tuh lagi ngomong tuh? Ya, paham ya? Jadi sangat tergantung dengan jumlah yang Anda miliki. Kalau memang oh ini cukup nih bisa dibuang 2 orang itu nggak apa-apa, buang saja. Ya, walaupun ada juga orang ahli statistik dia bilang sangat disayangkan kalau dibuang karena itu bisa jadi mendapatkan treatment khusus. Dalam kasus ini kalau misalnya ada hipertensi misalnya yang lain 130, 120, 140, tapi ketika Anda dapat 180 berarti kita kan harus kasih perhatian khusus ke dia. Dalam artian kita harus obati. Kalau enggak dia kan nanti jatuhnya ke stroke dan kawan-kawan, ya kan? Itu maksudnya. Oke, jadi ini sudah jelas saya rasa. Kemudian koefisien varian ini seperti saya bilang tadi kita jarang gunakan istilah ini. Nah, ini anak-anak ekonomi yang sering pakai ini. Jadi mereka selalu melihat variasi itu dalam bentuk persentase. Ya, definisinya sama ya, menunjukkan variasi di sekitar nilai min. Ya, biasanya dia bandingkan 2 set data atau lebih. Contohnya di sini, ya. Ini suatu penjualan produk ya, rata-rata dalam setahun terakhir misalnya ya. Jadi di sini misalnya rata-rata harga barang dalam setahun terakhir misalnya 50, standar deviasinya 5 ya. Sedangkan barang B sini rata-rata harga barangnya 100, standar deviasi 5 juga. Jadi ketika dilihat koefisien varian barang A itu 10%, sedangkan barang B cuma 5%. Ya, jadi ini yang dimaksud dengan koefisien varian. Jadi buat mereka itu lebih mudah memahami berapa rata-rata sekaligus standar deviasinya dalam bentuk persentase. Ya, di medis kita jarang melihat ini. Walaupun bisa saja kita laporkan nanti koefisien variannya adalah sekian persen. Ya, tinggal kita cari saja ini rumusnya. Ya, berapa standar deviasi, berapa rata-rata barang dikali 100%. Nah, itu saja cuma. Ya, berapa standar deviasi, berapa per berapa barang kali 100%. Ya, dapat berapa koefisien varian. Ya, maksudnya sama. Jadi melaporkan harga rata-rata atau min plus standar deviasi dibagi min dikali 100%. Ya. Ini jarang dipakai, jarang saya lihat di jurnal, jadi kita nggak perlu bahas detail. Ini yang perlu kita fokus sekarang tentang distribusi atau bentuk distribusi data. Ya, jadi data dalam statistik itu secara umum ada 3, ada 2 pertama, ya, simetris dan tidak simetris. Ya, secara umum ada 2, simetris dan tidak simetris. Simetris dikatakan data simetris itu jika min, median dan modus itu sama, sama jumlahnya. Ya, itu berarti datanya terdistribusi normal kalau bahasa waktu sekolah dulu. Datanya terdistribusi normal, jadi min sama mediannya plus modusnya sama angkanya atau berdekatan, jadi nggak mesti sama 100% ya, tapi berdekatan. Sebaliknya mereng kiri ya, jika nilai min lebih kecil dari median, lebih kecil dari modus. Berarti di sini ada yang mereng kiri ini ada orang yang nilai ekstrimnya berada di sebelah kiri. Ya, sebelah kiri nilai ekstrimnya. Ya, atau di sini banyak orang ada 1 orang nilainya jelek sekali. Ya, nilainya jelek sekali sehingga datanya bisa mereng kiri karena ketika dirata-ratakan satu kelas nilainya jatuh. Ya, mereng kanan ini contoh di kasus kita tadi.
Ya, kasus kita misalnya kita lihat usia rata-rata mahasiswa yang ambil. Karena ada satu orang yang usia 45, yang nilai yang usia 23, 25, 27 tertarik ke 30. Ya, jadi dia miring kanan. Artian modus lebih kecil dari median, lebih kecil dari min. Kalau nggak percaya coba lihat yang di kelas tadi. Ya, benar nggak? Modus lebih kecil dari median, lebih kecil dari min. Ya, karena ada nggak datanya? Oh, masih ada nih. Ya, masih ada datanya dan bisa dibuktikan. Modus itu kan 27 tadi ya kan? Kelas kita itu kan lebih kecil dari median, lebih kecil dari min. Mediannya tadi dapatnya berapa? 28, minnya 30. Saya share lagi ya di kelas kita. Maaf, mana? Ring kanan. Ya. Ini dia. Betul kan? Ini mereng kanan jika posisi modus. Ini modus ya. Mana tadi? Modus 27 lebih kecil dari median, 28 lebih kecil dari min. Betul lah, terbukti ya. Bahwa data kita mereng ke kanan. Oke. Enak ya statistik langsung terbukti gitu ya. Kemudian ini dia. Modus lebih kecil atau kalau dibaca dari sebelah kanan min lebih besar dari median, lebih besar dari modus. Sama saja. Anda bisa baca dari sebelah kiri atau baca sebelah kanan. Baik, ada pertanyaan di sini? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke data analisis ya, exploratory data analysis. Di sini ada box and whisker plots. Ya, apa itu box plot? Ya, bisa disebut box plot ya. Kalau Anda sering baca jurnal, di jurnal-jurnal internasional sekarang orang menyampaikan distribusi datanya. Itu paling gampang pakai box plot ini. Jadi nggak ditulis angkanya, atau ada yang nulis, tapi cuman gambar kotak ini saja yang ditulis, atau box ini yang ditulis. Ya, box ini ada 5 komponen di sini. Ya, ada nilai paling kecil 4 di sini, kemudian ada Q1 6, ada median Q8, ada Q3 10, dan nilai terbesar 14. Oke, sekarang misalnya saya munculkan data ini di ujian. Saya tanya, berapa jangkauannya? 8. Apa? Oke, IQR-nya? 8. Oke, IQR-nya? 8. IQR 4. Oke, ya IQR-nya 4, jangkauannya 8. Nah, jadi bisa tahu. Oke, menurut Anda data ini terdistribusi normal atau tidak? Normal, Pak. Normal, ya. Karena lengan kiri dan lengan kanan, kotak kiri dan kotak kanan itu sama. Kalau nggak normal bagaimana? Nah, ini dia. Ya, misalnya yang mereng kiri, ya nilai min-nya lebih besar, lebih kecil di sini. Ya, ini Q1-nya ada di sini ya. Nilai apa tuh? Biasanya nilai minimumnya yang paling panjang. Ya, di sini apa tuh ekornya sebelah, saya lupa ada sebutannya ini. Ini panjang di sini. Ya, kemudian di sini panjang, mediannya pendek, modusnya juga pendek. Ya, jadi seperti ini. Kalau simetri sama deh, kiri kanan sama seimbang. Kalau misalnya mereng kanan, ya, yang nilainya ekstrim ada sebelah kanan, maka panjangnya ke kanan. Ya, jadi jangan terbalik ya, jangan selalu ini karena sering mahasiswa bilang ini mereng kiri, mereng kanan, Pak, ini mereng kiri. Ya, jangan terbalik. Yang betul ini ya. Ini mereng kanan karena nilai ekstrimnya ada di sebelah kanan. Nilai ekstrim itu di titik bawahnya, rendahnya kemana? Ya, bukan banyaknya di mana. Bukan ke sini. Ini karena dibilang mereng kiri karena dia ini mau jatuh ke kiri, ya yang kanan.
Ya, sering mahasiswa itu sampai di kelas mudawa lah. Padahal sudah kita jelaskan bahwa ini miring kanan, ini miring kiri. Bukan puncaknya dilihat, tapi ekornya di sebelah mana. Ya, ekor itu terbentuk karena ada nilai ekstrim tadi ya kita bahas. Sejauh ini paham ya? Ada pertanyaan? Oke, cukup bagus. Berarti bisa dipahami semua. Kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Ada Jadi ujiannya kayak mana Pak tuh? gimana? Dalam bentuk esai kalau ujian nanti tentang statistiknya. Oh, ini mau Kalau belajar. esai, Oke, ini mau belajar untuk ujian atau belajar untuk paham ini? Ayo, Dua-dua Pak Martunis. dua-dua. Jadi ingin dapat nilai bagus, juga paham itu. Paham dulu Pak. Paham dulu ya, urusan nilai nggak apa-apa kan, mau jelek yang penting paham kan. Oke, apa pertanyaannya tadi? Putus soalnya. Soalnya isi apa cos? Oh, soalnya dua-duanya ada. Ada C, ada isi, ada COS. Ya, jadi untuk meminimalisir peluang menyontek. Ya. Oke, selanjutnya nanti ujiannya enak. Saya munculkan slide, ada isi. Saya munculkan slide, ada isi. Ya, jadi kalau mau nyontek, mau ngetik di WA agak lama. Ya, karena begitu selesai langsung harus dikirim. Atau saya buat multiple choice nanti ya, ketahuan biasanya. Ya, kemarin sudah kita coba. Saya buat soalnya saya kocok gitu. Ya. Oke, kemudian kita lihat yang ini. Ya. Koefisien varian. Pernah dengar uji Pearson correlation coefficient? Uji Pearson. Pernah Pak, saya dulu ambil ini Pak, penelitian di S1 pakai uji korelasi. Uji korelasi ya. Oke, apa itu uji korelasi? Untuk melihat hubungan Pak. Hubungan antara apa? variabel independen dengan independen. Begitu, semua uji juga seperti itu. Ya. Apa yang dipahami dulu dengan uji Pearson? Apa syarat uji Pearson? Kalau uji Pearson correlation tuh untuk mengetahui hubungan dua variabel tuh yang numerik ya Pak. Oke, bukan mengetahui hubungan, tapi mengetahui korelasi. Makanya disebut correlation. Ya? Dan datanya dua-duanya harus numerik. Misalnya usia kan numerik ya. Usia dengan berat badan. Apakah makin tinggi usia makin berat badannya? Oh maaf, jangan ngomong berat badannya, nanti ada tersinggung. Usia dengan pendapatan. Soalnya sekarang harus hati-hati. Nanti dibilang saya pada dosen body shaming. Karena ngomong-ngomong body. Ya. Misalnya antara lama kerja dengan pendapatan. Ya. Lama kerja kan dalam tahun, kemudian pendapatan dalam uang rupiah. Apakah ada korelasi antara lama kerja dengan pendapatan? Itu bisa kita cek. Dan rumusnya ini. Ini rumusnya. Nah, jadi kalau mau cari manual boleh silahkan. Dulu saya cari manual waktu belajar, tapi sekarang nanti saya ajarkan cuma 2 klik langsung keluar nilai R. Ya. Jadi kita belajar lagi detailnya waktu kita belajar uji bivariat. Ya. Tapi yang pasti uji Pearson ini, dia rank-nya dari -1 sampai 1. Ya, itu ringnya. Jadi jawaban R-nya tadi, nilai R tadi antara -1 sampai 1. Nah, prinsipnya makin dekat ke -1, makin kuat hubungan negatif. Makin dekat ke nilai 1, makin kuat hubungan positif. Makin dekat ke angka 0, makin lemah hubungan, baik positif atau negatif. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya apa itu hubungan positif dan hubungan negatif? Silahkan yang mau jawab.
Apa yang masuk dengan hubungan? Oke, hubungan positif. Apa maksud hubungan positif? Jangan jawabannya seperti hubungan cinta saya dengan mantan saya, itu nggak ada hubungan ya. Itu hubungan positif juga, tapi dosa kalau pacaran katanya. Ya. Coba apa yang Anda pahami dengan hubungan positif dan hubungan negatif? Korelasi positif. Coba Pak ya, ini ilmu-ilmu zaman dulu nih Nggak Pak. apa-apa, paling nggak salah. Udah nggak apa-apa, ngomong aja. Kalau korelasi positif berarti Pak antara variabel dependen dengan independen ada hubungan. Oke. Contoh, misalkan dulu saya mengambil pengetahuan dan sikap perawat terhadap tindakan isolasi pada klien tuberkulosis paru. Jadi antara pengetahuan kalau positif dia mendekat ke 1 plus 1, berarti ada hubungan antara pengetahuan dan sikap perawat terhadap tindakan yang dilakukan pada pasien tuberkulosis, Pak. Oke. Kalau hubungannya negatif? Kalau yang negatif sebaliknya. Contohnya? Berarti tidak ada hubungan antara atau kurang ada hubungan antara variabel dependen dengan independen. Nggak bingung kan? Baik, ya, baik, nggak apa-apa. Yang lain ada mau coba dulu? Yang pertama sudah betul tadi hubungan positif, ya. Hubungan negatif, ada yang bisa jawab? Siapa nih? Ya, bersedia absen satu persatu biar cepat kenal. Liza, ya jiwa. Ya, Pak. Gimana Liza? Hubungan negatif adalah hubungan yang berlawanan, Pak, atau bertentangan. Misalnya hubungan cinta yang orang tua. Enggak, misalnya ada yang variabelnya 1 itu dia naik, berarti yang satunya lagi akan mengalami penurunan. Oke, betul. Contohnya? Contohnya misalnya yang pendapatan tadi Pak, apa tadi? Jadi saya lupa tadi yang misalnya ada yang berhubungan maka pendapatannya akan menurun. Kalau misalnya tadi yang Bapak katakan terkait misalnya berat badan tadi Pak ya, akan berhubungan dengan yang variabel. Kamu itu, yang lain juga boleh contohnya. Jangan bilang beberapa, nanti ada tinggu. Iya, misalnya Pak semakin tingginya motivasi, maka misalnya tingkat untuk melanjutkan pendidikan itu tidak ada, misalnya seperti itu Pak. Motivasinya tinggi, melanjutkan pendidikan tidak ada, jadi berlawanan ya Pak. Oke ya, oke, baik. Kita usaha dulu nggak apa-apa, definisinya udah betul. Kita ambil hubungan positif dulu ya. Hubungan positif di saat variabel X naik, X ya kan, X ke kanan ya kan, Y-nya juga naik. Ya, lebih jelasnya kita lihat di sini. Ya, ini contoh bentuk korelasi. Yang R-nya 1 coba lihat. Ini kan makin dekat 1 makin kuat hubungannya. Jadi di saat variabel X bertambah besar, variabel Y juga naik. Ya kan? Ini ke kanan dia besar, ke atas juga naik. Contohnya misalnya, makin lama Anda bekerja di sini, X-nya kan lama kerja, misalnya 1 tahun, 2 tahun, dan sebagainya, Y ini dalam bentuk gaji misalnya, maka gaji Anda semakin besar. Ya kan, kalau pegawai misalnya, kalau baru lulus 3A sekarang, gajinya 2 juta, kemudian naik pangkat lagi, jadi 3B, 3C, 2.200.000, 2.300.000, dan sebagainya. Ya, jadi itu contoh korelasi positif maksudnya. Ya, jadi ada di saat variabel X-nya besar, variabel Y-nya juga besar. Ya, saat usia lama kerjanya, durasi kerjanya makin lama, maka gajinya naik. Ya, hubungan negatif dia di saat variabel X di sini naik, variabel Y justru turun. Ya, contohnya di sini. Di sini contoh yang paling cocok adalah antara harga mobil dengan usia mobil. Nah kan, misalnya mobil baru, ini mobil baru di sini. Ini kan negatif, hubungannya negatif. Ya.
Mobil baru kan mahal, tapi setelah setahun kita pakai, turun harganya. 2 tahun turun lagi, 3 tahun turun lagi, dan sebagainya. Dan seterusnya. Ya kan? Jadi, hubungan negatif yang paling mudah diingat adalah antara usia mobil, usia pakai mobil dengan harganya, harga jualnya. Makin lama, makin tua usia mobil, harga jualnya juga semakin turun. Jadi, satu variabelnya naik, usia mobil kan tambah lama, satu variabelnya turun. Ya, jadi itu contoh untuk hubungan mereka tetap berkorelasi, ya, tapi korelasinya arahnya negatif. Kenapa negatif? Karena cuma satu variabel yang diuntungkan, bukan satu variabel diuntungkan, cuma satu variabel yang naik, sedangkan satu lagi, ya. Ini contoh yang Y juga, ini yang sering terjadi seperti ini, ya, R-nya -6, ya. Atau R-nya 6. Ini 0,6 ya. Di sini ada 0 memang ada ditulis. Plus minus itu menunjukkan arah. Ya. Baik positif atau negatif. Sedangkan 6 itu menunjukkan atau angka di belakang itu menunjukkan seberapa kuat hubungannya. Jadi sudah kita sebutkan makin dekat ke 1 atau -1 makin kuat. Nah, sekarang saya ingin tanya. Siapa lebih kuat hubungannya minus 0,7 dengan R sama dengan minus 0,7 dengan R sama dengan 0,3? Siapa lebih kuat hubungannya antara, tulis ya, R sama dengan minus 0,7 dengan R sama dengan 0,3? Alfiah, kedua Alfiah bagaimana? Siapa lebih kuat? Yang satu minus 0,7, yang satu lagi R 0,3 ya Pak? Ya, betul. Siapa lebih kuat hubungannya? Mungkin 0,3 Pak. 0,3. Alasannya? Oke, begitu. Siapa lebih kuat? Tahu jawaban tapi nggak tahu alasannya Pak. Oke, saya balik saja yang negatif, yang positif. Siapa lebih kuat hubungan R 0,3 dengan R 0,5? 0,3. 0,3 Pak. 0,3. Balik lagi ke definisinya tadi. Semakin dekat ke 1. Semakin dekat dengan 1. Oke. Siapa lebih dekat? 0,5 atau 0,3 sekarang yang dekat ke 1? 0,5. 0,3 Pak. Hai. Siapa lebih besar? 0,5. Ayo. 0,5 Pak. Ya, Yang siapa? satu 0,5. Oke, saya tanya. R 0,4 dengan R 0,7. Siapa lebih kuat? 0,7. 0,7 karena lebih dua. 0,7 Pak. Oke, sekarang R 0,4 dengan R minus 0,7. R 0,4. R minus R 0,7. Yang jawab minus 0,7 siapa? Saya, Pak. Oke, bagaimana penjelasannya, Faidil? Karena minus 0,7 itu hampir mendekati ke minus 1, Pak. Minus 1. Betul, walaupun arahnya negatif. Negatif. Itu, jadi lebih kuat minus 0,7 dibanding 0,4. Karena kenapa? Lebih dekat ke minus 0,1 dia. Nah kan? Kan ringnya ada antara minus 0,1, minus 1, 0 sama 1. Ya kan? Kalau kita taruh 2, mana lebih dekat ke angka 1 atau minus 1, itulah yang lebih kuat hubungannya. Paham ya? Paham nggak? Insya Allah. Insya Allah paham. Karena yang soal-soal seperti itu muncul di ujian. Mana soal hubungannya?
Matematika dasar, Pak. Ya? Kadang lupa lagi. Iya, masih banyak bingung, Pak. Punya anak yang SMP, SD, ya kan bisa belajar sama mereka. Boleh diulang lagi, Pak? Itu apa tadi? SMP-nya. Oke. Lihat rumusnya dulu. Coba baca rumusnya. Ini pakai bahasa Inggris, ya. Jadi unit free pertama. Ya, dalam artian nilai ringnya untuk Pearson correlation ini, nilai R, kan tadi uji Pearson. Dia selalu ringnya, nilainya antara -1 dan 1. Antara itu. Nggak boleh ada R sama dengan 2, itu salah pasti. Oke? Kalau nanti Anda hitung statistik, Anda cari uji Pearson, nilainya misalnya R sama dengan 2. Itu salah. Atau R sama dengan -3, salah. Karena nilainya hanya antara -1 sampai 1. Ya, -1 termasuk -0,9, -0,8, 0, 0,3, 0,7 sampai 1. Antara itu ring. Nah, itu prinsipnya. Rumusnya ini dua. Makin dekat ke angka 1, itu makin kuat. Positif negatif itu menunjukkan hubungannya saja. Kalau positif berarti hubungannya positif, ya kan linear positif, relationship, sedangkan minus menunjukkan hubungan negatif. Tadi saya sudah jelaskan positif. Sekarang kita ambil yang paling gampang yang positif dulu. Ya, misalnya beda R0,3 dengan R0,6, mana lebih kuat? 0,6. Nah, -0,6. Oke, -0,4 dengan -0,7. 0,7. Oke, sekarang -0,3, 0,7. Berapa Pak? Nggak dengar. -0,3 versus 0,8. 0,8. Oke, -0,8 dengan 0,3. Sudah paham ya? Enggak, Pak. Lupa lagi itu. Oke, jadi ini dia, ya. Ini bentuk datanya. Bapaknya lagi. Benar. Kenapa, Nadia? Nggak dengar saya ngomongnya. Azan, Pak. Siapa tadi yang protes bapaknya itu? Pak lagi azan, Pak. Oh ya, lagi azan ya? Oke. Tunggu sebentar. Ini 2 slide lagi tadi.
Iya, belum siap. Nggak bisa. Apa tuh? Hah? Taruh aja di kamar mama dulu. Nggak bisa nanti. Sudah selesai, Rizkina? Sudah, Pak. Ya. Oke, dan ditaruh di kamar mama ya. Oke ya, kita lanjutkan sedikit lagi. Ya, sedikit lagi terkait dengan apa etika penelitian. Jadi secara umum di saat kita menganalisa data, ya, data itu kita analisa secara objektif. Ya, jadi kita melaporkan apa yang kita lihat atau apa yang kita temukan. Tidak boleh ada unsur apa istilahnya subjektif di situ. Sebaliknya ketika kita menginterpretasi data, itu biasanya subjektif tergantung sejauh mana kita memahami data tersebut. Ya. Jadi itu pitfall-nya, kemudian ada beberapa unsur etik yang harus kita perhatikan ya, dalam analisa data. Ya. Termasuk misalnya kita harus mendokumentasikan apa data yang kita kumpulkan, ya, dan kita harus melaporkan hasilnya baik jelek atau bagus. Ya, ini sebenarnya panjang ceritanya kalau kita mau bahas, tapi mungkin minggu depan ya kita bisa diskusi lebih banyak. Kemudian data juga harus kita presentasikan dengan cara yang fair, ya, yang objektif dan netral. Jadi tidak memilah-milah dalam kita proses melaporkan data penelitian. Ya. Kemudian kita jangan juga harus menghindari summary atau kesimpulan yang tidak sesuai dengan fakta. Ya, jangan sampai kita temukan misalnya ada hubungan antara dengan B, tapi dalam proses melaporkannya kita membuat seolah-olah itu nggak ada hubungannya. Jadi itu tidak fair. Jadi syarat menjadi peneliti kalau saya boleh bilang adalah kita jujur dulu, ya, jujur dalam menulis, jujur dalam mengumpulkan data, dan kita paham etik dalam pelaporannya. Ya. Oke, itu mungkin untuk kuliah hari ini kita wrap up ya. Nah, ini kesimpulannya sudah bisa bedakan ya antara mean, median sama modus, ya kan? Bisa? Ya. Bisa, Pak. Ya, Pak. Kemudian kuartil sudah tahu ya, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Sudah ya? Sudah, Pak, sudah. Oke, kemudian variasi data juga. Beda ring, interkuartil ring, varian dan standar deviasi serta koefisien varian. Sudah paham ya? Pak, kalau bisa rekodnya di-share boleh nggak, Pak? Biar dengar sekali lagi. Rekodnya? Iya, Pak. Nanti kan kita putar lagi, karena kalau nanti diputar-putar berulang-ulang, Pak, biar paham. Susah juga. Iya. Asal jangan tiba-tiba muncul di YouTube gitu. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Malu Pak terusia nih, Pak. Alasan Pak terusia aja. Selalu menyalahkan aku ya. Iya, selalu menyalahkan usia. Oke, Pak Martoni, proses degeneratif kan sudah berjalan, Pak, kayak kami nih. Proses apa? Degeneratif, Pak. Bukan kuliah selalu proses degeneratif ya. Iya, Pak, karena kami kan kalau mata kuliah lain kan maksudnya nggak ini kalau agak-agak gampang kita baca kan.
Tapi kalau ini kan kalau nggak kita lihat berkali-kali bisa error, Pak. Bantulah kami, Pak. Maklum lah ini. Yang penting ada alasan, Kak Rita ya. Yang penting ada alasan. Iya. Soalnya Insya Allah tidak disalahgunakan, Pak. Insya Allah. Enggak, Pak. Kami nggak boleh diaudit nanti kalau emang ada Ya, salah. insya Allah, Pak. Perlu nggak usah dikasih ijazah lulusan magisternya, Pak. Mak sadis sekali ancamannya. Kalau misalkan beredar di YouTube. Ya. Pak, mungkin ini faktor keingintahuan ya, Pak. Keingintahuan yang tinggi, tapi daya ingat kami sudah kurang mungkin. Sebenarnya kan Tiga, Pak. Iya, saya Pak nih terutama Pak. Ya. Saya masih muda, Pak. ya. Jadi saya upload di YouTube saya buat tertutup, hanya orang punya link saja yang bisa ya. Oh, sebenarnya kami kan Pak kagum pengen kayak Pak Martunis, cuman nggak mungkin. Aduh, susah Pak. Ya nggak mungkin lah, saya kan cowok, ibu cewek, mana mungkin kayak saya. Maksudnya ilmunya Pak, ilmunya karena statistik ini kan apa namanya sebenarnya kita bangga juga bisa pandai statistik, bisa digunakan dalam berbagai ilmu, baik itu mau manajemen, mau jiwa, mau apapun itu kan bisa digunakan. Cuman itulah kelemahannya terkadang. Jadi cuman setidaknya paham lah kalau orang ngomong kan, walaupun nggak bisa ngitung, tapi begitu orang bilang standar deviasinya segini, paham, nggak malu-maluin lah Pak. Ya, kami nanti bilang jangan sampai nggak berani ngaku dosen nanti. Nomor HP Pak Martunis ada Kak? Yes. Beli aja. Ya ini. Saya pertama kalau nggak bisa, kalau urusan mengakui dosen atau tidak itu urusan yang ekstrim ya. Jangan sampai gini ya, pas ujian kayak saya bilang tadi ya. Itulah Pak. Sekolah dasar malu nanti Pak Martunis punya mahasiswa. Dan itu terjadi berkali-kali ya. Kayak lagu Peter Pan tahu apa tuh? Dan terjadi lagi. Oh itu idola saya Pak. Ya, kemudian untuk simetrisnya, skew box, whisker plot sudah paham ya, sekilas. Dan terakhir tadi kita sudah bahas tentang correlation coefficient ya, positif negatif itu menunjukkan arah, bukan menunjukkan kekuatan korelasinya. Sedangkan kekuatan korelasinya ditunjukkan oleh angka di belakang 0 tadi. Ya. Kemudian ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan bahwa memang ya, namanya juga belajar proses. Statistik itu gini ya. Saya juga bukan, Anda tahu bidang saya bukan bidang. Ini saya tutup dulu ya karena nggak ada hubungannya ya. Anda tahu bahwa bidang saya bukan bidang